Baik, kalau ditanya mengapa kita berdoa? Begini Pak, Ibu, berkaitan dengan pengertian yang tadi saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu tentang terminologi dari kata Bapak, kalau dikaitkan dengan pertanyaan yang ini nih, mengapa kita berdoa? Jelas kita tahu, Bapak adalah digambarkan dengan generator, pembangkit tenaga listrik. Berarti begini, kenapa kita berdoa? Karena kita tahu, pada momen-momen kita nggak punya tenaga lagi, kita mengalami degradasi kekuatan dalam diri, degradasi tenaga dalam diri. Kita tahu kita bisa datang pada pribadi hebat yang akan membangkitkan tenaga atau kekuatan di dalam diri kita, supaya pada akhirnya dalam proses-proses berat yang menguras banyak hal dari dalam kehidupannya kita, saudara dan saya akan tetap ditemukan sebagai orang yang kuat untuk tetap berjalan dan menghadapi proses sampai kita bisa menyelesaikan proses ini, apapun itu, dalam posisi menang. Makanya kalau saudara ingat waktu Yesus ada di Taman Getsemani, ini kan yang dia bilang kan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Lalu apa yang kemudian dia lakukan? Dia berdoa, Pak, Ibu. Nah, waktu dia berdoa dan komunikasikan apa yang ada di dalam dirinya, sambil mengakui kedaulatan dari Bapaknya, punya seluruh kehendak, apa yang kemudian terjadi? Ini yang terjadi. Yesus pada akhirnya berani bilang, tapi Pak, bukan kehendak saya, kehendak Bapa aja. Artinya semua orang yang berinteraksi dengan Bapa yang adalah sumber dari segala sesuatu, mereka akan mendapatkan sebuah tenaga yang baru, kekuatan yang baru untuk tetap berdiri dengan kaki yang kuat dan menghadapi apa saja dengan kepala yang tegak. Lalu begini, mengapa kita berdoa? Kata Bapak tadi, arti yang kedua, definisi yang kedua adalah pendiri. Saudara tentu masih ingat, kalau saya tidak salah dalam Mazmur pasal 127 ayat 1, Alkitab kan bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah upaya orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga semalam-malaman gitu. Jadi kan artinya begini, waktu saudara dan saya mau mendirikan apa saja atau mau membangun apa saja dalam kehidupan, maka kita harus berdoa. Sebab ini yang kita tahu, kita mau upayakan segala cara, tapi kalau Bapa tidak terlibat sebagai pendiri dari apapun yang hendak kita bangun, maka apapun yang kita bangun itu pasti akan tidak terbangun, Pak, Ibu. Tidak berdiri dengan kokoh, tidak ditopang oleh Tuhan sendiri di dalam kuasanya dan di dalam firman-Nya. Makanya waktu saudara dan saya mau mendirikan apa saja dalam hidupnya kita, termasuk mau membangun sebuah rumah tangga, termasuk mau membangun sebuah usaha, begini Bapak Ibu, datang pada Tuhan, berdoa, minta Dia sebagai pendiri dalam segala sesuatu, terlibat bersama-sama dengan kita, memberikan kepada kita pertolongan, memberikan kepada kita tuntunan, supaya apapun yang kita dirikan bersama-sama dengan Tuhan, itu dapat teguh berdiri sampai kepada waktu yang ke depan gitu, Pak, Ibu. Oke, lalu berikutnya, kenapa kita harus berdoa? Jelas kita tahu, tadi, Bapa adalah sumber. Kita berdoa kepada Bapa, sebab ini yang kita tahu. Dalam kehidupan, orang sering patah semangat. Dia adalah sumber semangat. Saudara dan saya bisa patah semangat gitu, bisa hilang akal waktu menghadapi apa aja, termasuk menghadapi orang-orang di sekeliling kita. Tapi waktu kita datang dan berdoa kepada Bapa, kita tahu betul Dia adalah sumber semangat buat kita. Kita hilang akal, tapi kita tidak akan putus asa menghadapi apa aja dalam hidup. Lalu begini, Dia adalah sumber pikiran. Ingat, Dia adalah sumber hikmat. Apa yang kita nggak pernah pikirkan, waktu kita datang kepada Bapa dan mengakui Dia bahwa Dia adalah sumber dari seluruh pikiran-pikiran hebat, maka saudara dan saya akan mendapatkan
terbukanya pikiran dan mendapatkan pikiran-pikiran hebat pemberian Bapa kepada kita. Dia juga adalah sumber dari seluruh pergerakan. Pahamilah begini Pak, Ibu, waktu saudara dan saya ada pada posisi begini, kita tahu betul, waduh, saya stuck ini. Saya nggak maju-maju nih. Saya sudah nggak tahu mau ngapain lagi. Nah, pada momen-momen kayak gitu tuh, Bapak Ibu dan saya harus berdoa. Sebab Alkitab bilang, dia sebagai Bapa, dia sebagai Pater, dia adalah sumber dari seluruh pergerakan. Dia yang akan menolong saudara dan saya untuk tidak mengalami realitas stuck dalam kehidupan, tetapi kita mengalami realita bergerak, progres, bergerak dan terus bergerak, tidak berhenti di tengah jalan. Lalu, dia juga sumber dari seluruh pengajaran. Ketika saudara dan saya tidak memahami apapun dalam kehidupan, waktu sedang menjalani proses hidup dan tidak memahami pembelajaran apapun, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Kayak contoh begini Pak, Ibu. Kita ngalami proses berat dan kita nggak tahu ini kenapa sih saya harus ngalami kayak gini. Nah, pada momen justru kayak gitu tuh, waktu saudara dan saya tergoda untuk mengajukan pertanyaan why gitu. Nah, justru pada saat kayak gitu tuh, saudara dan saya harus berdoa supaya pada akhirnya Bapa bisa mengajar kita, sehingga dalam proses-proses berat yang kita kemudian tergoda untuk mengajukan pertanyaan itu tuh, why me? Kenapa harus saya mengalaminya? Akhirnya waktu kita berdoa, Bapak bisa ngajar kita, kita bisa menjadi seorang pembelajar dalam proses kehidupan, sehingga pada akhirnya saudara dan saya dapat menemukan makna di balik proses. Saudara dan saya bisa menemukan pembelajaran di balik proses. Ingat, dia adalah sumber dari seluruh pengajaran. Jadilah pembelajar untuk bisa belajar tentang makna kehidupan. Saudara dan saya justru waktu diproses datanglah kepada Bapa, berdoalah. Lalu kenapa kita harus berdoa? Sebab jelas kita tahu waktu kita mengalami bahaya, waktu kita mengalami krisis dalam hidup, waktu kita diserang oleh orang dalam kehidupan, diperlakukan tidak adil oleh orang dalam kehidupan, pada momen kayak gitu tuh Pak, Ibu, kita harus berdoa. Sebab kita tahu Bapaknya kita adalah pelindung dan dia juga adalah pemelihara buat kehidupannya kita. Waktu kita kekurangan, waktu kita tidak bisa supply hidupnya kita, dirinya kita sendiri. Nah, pada momen-momen kayak gitu tuh, Bapak dan Ibu juga saya harus datang kepada Tuhan, lalu kepada Bapak, lalu berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Sebab Bapak berjanji di dalam realita kebapaannya, dia adalah pelindung bagi kita, dia juga adalah pemelihara buat kita. Lalu yang terakhir, kenapa kita harus berdoa? Ingat, kata Bapak atau Pater itu artinya adalah orang terhormat, bijaksana, cerdas, rasional, dan berpengalaman. Artinya begini, kalau kita menemukan bahwa saya nggak boleh jatuh pada sebuah gaya hidup yang tidak terhormat. Saya nggak bisa tuh langgar nilai, langgar prinsip, kebenaran seperti yang sudah diajar. Maka saya justru pada momen itu tuh, saya harus datang kepada Bapak yang adalah terhormat itu sendiri. Sehingga pada akhirnya waktu saya berbicara dan menyadari kehormatan dalam diri Bapak, saya bisa berani memutuskan untuk tetap bertahan, hidup dalam posisi sebagai anak dari Bapak yang terhormat, yang memilih untuk berkelakuan terhormat pula. Lalu berikutnya, ingat ini baik. Waktu kita ada di persimpangan jalan, lalu saudara dan saya nggak bijak dalam hidup, bahkan nggak cerdas, nggak tajam, nggak tahu bagaimana harus memilih dan memilah, atau nggak tahu bagaimana harus membuat keputusan dengan benar karena kurang bijak dan kurang cerdas. Nah, pada momen kayak gini nih, seharusnya saudara dan saya berani datang kepada Bapak dan bilang, Pak, saya ada dalam persimpangan jalan. Saya nggak bijaksana untuk bikin pilihan atau keputusan dalam hidup. Saya kurang-kurang cerdas untuk bikin keputusan yang hebat dalam hidup. Saya butuh Bapak tolong saya supaya saya bisa jadi bijaksana dan cerdas dalam memilih, memilah, atau bahkan dalam memutuskan. Lalu begini, waktu saudara dan saya paham betul bahwa kita ini dalam pertimbangannya kita seringkali subjektif,
tidak objektif, lebih condong bermain rasa daripada menjadi rasional dan objektif. Pada momen kayak gitu tuh, saudara dan saya harus berdoa. Soal kita bilang bapaknya kita sangat rasional, pertimbangannya sangat objektif, membicarakan apa yang merupakan pertimbangan kita, dan mencari tahu Tuhan punya kehendak melalui firman-Nya akan menolong saudara dan saya untuk begini, menjadi orang-orang yang lebih rasional dan objektif. Tentu saja dalam doa-doanya kita, seringkali yang akan terjadi adalah begini, Bapa akan kasih tuntunan buat kita juga, sehingga kita akan bertemu dengan orang-orang bijaksana yang Tuhan kirim bertemu dengan kita dalam kehidupan, lalu kita bisa berdiskusi dengan mereka, sehingga pada akhirnya karena Tuhan utus mereka datang dalam kehidupan kita, saudara dan saya akan lebih terbantu untuk menjadi pribadi-pribadi yang isi pikirnya adalah objektif dan rasional. Lalu yang terakhir, ingat ini baik, kenapa kita perlu datang kepada Bapa dan berdoa? Jelas ini yang Alkitab bilang, Dia berpengalaman. Dia hidup lebih lama dari kita, Pak, Ibu. Saudara dan saya hidup baru berapa puluh tahun. Bapak hidup lebih lama dari kita. Dia pencipta segala sesuatu. Makanya karena kita nggak berpengalaman, saudara dan saya justru harus datang kepada Bapa dan berani mengkomunikasikan apa saja yang ada di dalam diri kita, supaya pada akhirnya yang berpengalaman itu memberikan tuntunan kepada kita, supaya yang berpengalaman itu menolong kita dan pada akhirnya menuntun kita, sehingga kesalahan-kesalahan yang nggak seharusnya kita nggak buat gitu, Pak, Ibu. Karena begini, waktu orang kurang pengalaman, orang akan jatuh dalam lubang yang sama. Waktu orang kurang berpengalaman dan tidak menjadi pembelajar dalam kehidupan, seringkali mereka akan melakukan kesalahan yang sama berkali-kali. Nah, kita butuh nasihat dari yang berpengalaman melalui firman-Nya tentu saja, supaya begini, kita nggak perlu jatuh pada hal-hal yang orang kebanyakan jatuh. Kita nggak perlu lagi mengulangi kesalahan yang sama yang ternyata dikerjakan oleh orang kebanyakan pula, yang juga dulu begini, kita mengerjakannya pula, sampai yang bijaksana datang, sampai yang berpengalaman datang, memberikan tuntunan buat kita, sehingga pada akhirnya saudara dan saya menjadi lebih bijaksana, menjadi orang yang pada akhirnya menimba banyak pengalaman dari tuntunan Tuhan, lalu berubah menjadi orang tanpa pengalaman, berubah menjadi orang-orang yang penuh dengan pengalaman. Amin. Pada posisi-posisi kayak gini, Bapak Ibu, kita harus memutuskan untuk berdoa kepada Bapa. Amin.